Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan. Di sini Ibu akan membahas masalah IPS dulu. Jadi kalian nanti bisa buka halaman yang akan Ibu sebutkan ya. Nah, Ibu akan membahas tentang proklamasi. Apa itu proklamasi? Ya, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Ya, salah satunya dengan dibacakannya proklamasi. Nah, sebelum proklamasi, tentunya ada peristiwa sebelum proklamasi ya. Nah, kalian bisa buka halaman 29. Peristiwa sebelum proklamasi. Di sini ada menyerahnya Jepang pada sekutu. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat atas perintah Presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman di kota Hiroshima. Merupakan pusat industri militer dan logistik untuk keperluan perang Jepang. Bom atom kedua dijatuhkan Amerika Serikat di kota Nagasaki, merupakan kota industri dan pelabuhan penting di pantai barat Kyushu, Jepang ya. Ini merupakan peristiwa sebelum proklamasi, ada menyerahnya Jepang pada sekutu itu ya, kurang lebih kejadiannya seperti itu. Lalu ada persiapan proklamasi. Di sini ada menyerah tanggal 14 Agustus 1945. Bangsa Indonesia segera bertindak cepat. Para pejuang kemerdekaan Indonesia segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini ditandai dengan Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa keluar Jakarta. Nah, kenapa harus dibawa keluar Jakarta? Nah, di sini ada di halaman 30. Boleh kalian buka. Nah, boleh kalian garis bawahi apa yang Ibu ucapkan ya, karena merupakan ringkasannya ya. Nah, rapat kemudian ya, jadi mereka rapat kemudian mengutus Wikana, Darwis dan Adam Malik untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Malam itu juga utusan bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Utusan menyampaikan kehendak para pemuda, tapi Bung Karno masih menanti berita resmi dari pemerintah Jepang. Para pemuda tidak puas dengan sikap Bung Karno. Mereka rapat lagi malam itu di Cikini. Rapat mulai jam 12 malam. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil rapat memutuskan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus dibawa keluar Jakarta untuk dipaksa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini untuk diamankan dahulu ya, diamankan dahulu. Nah, kemana dibawanya? Nah, kebetulan ke daerah kita di Karawang ya, ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4 pagi, dengan sebuah mobil utusan para pemuda Khairul Saleh, J. Kunto dan Dr. Muwardi berangkat dari Jalan Cikini ke Jalan Pegangsaan Timur untuk menjemput Bung Karno. Ya, jadi dijemput, akhirnya semua berkumpul di rumah Bung Karno dan berangkat dengan mobil. Nah, ya, ini bukan Pegangsaan Tomur ya, tapi Pegangsaan Timur ya. Nah,
Rombongan Bung Karno dan Bung Hatta menuju markas besar pasukan peta di Rengas Dengklok. Rombongan sampai di Rengas Dengklok jam 6 pagi, tanggal 16 Agustus. Jam 4 sore pada tanggal 16 Agustus membawa Ahmad Subardo ke Rengas Dengklok untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka mengadakan pembicaraan. Mereka sepakat untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Namun, teks tersebut harus ditandatangani di Jakarta, ya. Jadi, teks proklamasi ini tidak ditandatangani di Rengas Dengklok, ya. Nah, naskah proklamasi. Nah, pada pukul 23 tanggal 16 Agustus, rombongan Bung Karno dan Bung Hatta sampai di Jakarta. Mereka menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda. Adalah tempat berkumpul di sana sudah menunggu Khairul Saleh, Adam Malik, Wikana, Pandu Wiguna. Akhirnya mereka pergi ke rumah Laksamana Tadasi Maeda untuk menyaksikan penyusunan dan penandatanganan naskah proklamasi kemerdekaan. Di sini ada gambarnya ya di halaman 31. Pada tanggal 16 Agustus jam 24.00 naskah proklamasi mulai disusun. Beberapa orang menyusulkan susunan isi naskah termasuk Bung Karno. Nah, tanggal 17 Agustus jam 10 teks proklamasi dibacakan, ya. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan dinyatakan Indonesia merdeka, ya. Nah, di sini ada teks proklamasi, ya. Saat menjelang teks proklamasi ada di buku halaman 5. Jadi, ini Ibu sedang membahas masalah teks proklamasi. Jadi, satu buku di tema 2 ini ada juga teks proklamasi di halaman 98, 99. Jadi, teks proklamasi itu dibacakannya di Jalan Pegangsaan Timur, tetapi disusunnya di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, ya. Kalian bisa buka halaman 98 dan 99. Di situ ada perbedaan teks proklamasi yang klad atau yang autentik. Yang autentik itu yang asli, yang diketik oleh Sayuti Melik, ya. Nah, kalian bisa baca di situ, ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya. Itu mengenai teks proklamasi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah tokoh dalam proklamasi, ya. Jadi, siapa saja tokoh yang turut bergabung atau ada dalam teks proklamasi tersebut, ya. Ikut sebentar, ya. Ibu lupa lagi ini halamannya, ya. Nah, tokoh-tokoh dalam proklamasi Indonesia. Ini yang berperan dalam pelaksanaan proklamasi Indonesia, ya. Di sini ada, ya, tentu saja selain Insinyur Soekarno, ya, di sini tidak tertulis, ya, tapi ada di halaman 24. Insinyur Soekarno adalah tokoh proklamator Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Bung Karno. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Bung Karno adalah putra kedua dari Bapak Raden Sukemi, ya, seorang kepala sekolah, dan ibunya seorang putri dari Bali. Di sini ada Khairul Saleh,
Fatmawati, Muhammad Hatta. Oh, ini ada Insinyur Soekarno, Latif Hendraningrat, Ahmad Subarjo, Wikana Laksamana Maeda Soekarni, ya. Nah, di sini ada Suhud, ya. Pemuda yang ditugaskan mencari tiang bendera yang mengusahakan bendera merah putih akan Nah, meskipun tidak ada dalam foto tadi, Ibu akan mencoba menjelaskan sedikit ya, yang berperan dalam tokoh dan peran di sekitar proklamasi. Ada Suhud, pemuda yang ditugaskan mencari tiang bendera. Ada Suwiryo, wali kota Jakarta Raya, yang secara langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Ada Dr. Muwardi, doktor ya, bertugas dalam pengamanan jalannya upacara proklamasi. Ada Frans Sumario Mendur, ini wartawan. Ada Wuj dan Yusuf Ronodipura, ini adalah penyebar luasan berita proklamasi kedua, ya, penyiar ya. Lalu ada Syahrudin, seorang wartawan Dumai. Ia dengan berani memasuki halaman penting gedung siaran RRI karena gedung tersebut dijaga oleh tentara Jepang. Ia masuk lewat belakang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. BM Diah merupakan tokoh yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar berita Indonesia Merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Lalu ada Sayuti Melik, tokoh pemuda yang juga berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Latif Hendraningrat, Trimurti, dan Suhud berperan mengibarkan bendera. Nah, ini nanti ada ya petugas pengibar bendera ya. Lalu ada Soekarni, salah satu tokoh pemuda yang berjuang dengan gigih melawan penjajah ya. Nah, ini ada pengibar bendera di sini. Ada di buku, sebentar, ada di buku halaman, halaman 37 ya. Nah, yang Ibu jelaskan tadi pengibar bendera itu, nih ada tokoh-tokohnya ya. Nih, Latif Hendraningrat, lahir di Jakarta 15 Februari 1911, merupakan seorang prajurit pembela tanah air peta di masa kependudukan Jepang. Latif dalam pelatihan militer yang didirikan oleh Jepang dan tergabung dalam organisasi tentara bentukan Jepang pembela tanah air peta. Lalu ada Suhud Sastrokusumo. Ini lahir pada tahun 1920, diperintahkan mempersiapkan tiang bendera untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Ya, Suhud bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Latif. Surastri Karma atau bisa disebut juga SK Trimurti, lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1912. Saat proklamasi kemerdekaan bersama Latif dan Suhud, ia turut bertugas sebagai pengibar bendera. Nah, kalian memahami kenapa sih proklamasi itu kita harus tahu apa sih makna proklamasi itu? Nah, makna proklamasi itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara merdeka, menaikkan martabat bangsa Indonesia, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Nah, kalian di sini bisa baca juga ya, bisa dibaca-baca ya. Jadi setelah proklamasi, setelah kita merdeka juga masih ada pertempuran ya. Masih ada pertempuran
berbagai pertempuran. Salah satunya itu adalah pertempuran 10 November. Ini ada di halaman 56 ya. Nah, ini terjadi karena pasukan sekutu yang bergabung dalam AFNI mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. AFNI adalah pasukan komando sekutu yang khusus bertugas di Indonesia. Mendarat di Surabaya, ternyata membawa pasukan Belanda yang bergabung dalam NICA, tentara pemerintahan sipil Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Ya, jadi masih ada dalam pertempuran. Lalu ada perjuangan Jenderal Sudirman di halaman 61 ya. Nah, ini Jenderal Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga ya pada tanggal 24 Januari 1916. Nah, ketika kependudukan Jepang ia masuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA ya. Jenderal Sudirman menjadi Panglima Divisi ya. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pejuang yang banyak berjasa bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini pada saat pasukan Belanda kembali melakukan agresinya, ada agresi militer 2. Ibu kota negara Republik Indonesia berada di Yogyakarta. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Yogyakarta sedang sakit. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Melihat keadaan itu, walaupun Presiden Soekarno sebelumnya telah menganjurkannya untuk tetap tinggal dalam kota untuk melakukan perawatan, namun anjuran itu tidak dipenuhinya karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan pada Belanda, mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara ya. Jadi perjuangan Jenderal Sudirman itu sangat besar bagi Indonesia. Lalu ada pertempuran Ambarawa. Nah, ini diawali dengan mendaratnya sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kontak senjata mulai terjadi di Magelang dan meluas menjadi pertempuran ketika itu. Tentara sekutu ketika itu tentara sekutu membebaskan secara sepihak pada tentara Belanda di Magelang Ambarawa. Nah, ini ya disebut pertempuran Ambarawa. Lalu ada perundingan Indonesia Belanda. Jadi setelah proklamasi juga masih ada ya beberapa pertempuran, ada beberapa perundingan ya. Di halaman 78 ya. Ada perundingan Linggarjati. Ini perundingan Linggarjati ini adalah setelah sekitar setahun tentara sekutu bertugas di Indonesia, pada tanggal 14 Oktober tercapailah kesepakatan gencatan senjata. Dengan demikian pertempuran antara bangsa Indonesia dengan sekutu maupun Belanda terhenti. Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan itu antara lain Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Ya. Nah, lalu ini ya, nih ada perundingan Indonesia Belanda ya. Ada perundingan Renville 17 Januari 1947 di atas geladak perang Amerika Serikat. Ya. Kalian bisa baca. Lalu ada perundingan Romroyen itu tanggal 7 Mei 1949. Masih ada perundingan ya. Nah, Romroyen ini KTN berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Ya, Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. H.
J. Van Rooyen. Hasil kesepakatan dalam perundingan tersebut adalah pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Nah ini ya. Lalu ada konferensi meja bundar. KMB disahkan. Dan hasilnya, jadi dari beberapa perundingan hasilnya, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Masalah Irian Barat, penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan TNI Nah, alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Meskipun ini kan cerita sejarah ya, pasti seperti didongengin ya, tapi nggak apa-apa. Kalian Ibu harapkan mengerti. Dan ini tugasnya yang halaman 5. Silahkan kalian isi. Di sini ada teks proklamasi ya. Lalu kalian isi apa yang kamu ketahui tentang isi teks proklamasi, bisa lah ya. Lalu halaman 24. Di halaman 24 di sini ada 2 tokoh yang berperan dalam proklamasi. Siapakah tokoh tersebut? Ceritakan masing-masing sebanyak 2 baris saja ya. Yang gambar pertama 2 baris, yang gambar kedua 2 baris. Lalu ada di halaman 32. Ya. Di halaman 32 di sini ada tuliskan kembali informasi penting yang dapat kamu dapatkan. Jadi ini itu termasuk bahasa Indonesia masuk IPS masuk. Tapi Ibu ngambilnya yang IPS saja ya. Contoh nih biar sama semuanya ya. Di sini kan ada judulnya ya, peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian gak apa-apa, mau ditulis pertanyaannya dulu juga gak apa-apa. Contoh, apa yang termasuk peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di sini ya, apa? Nah, terus kalian jawab dalam kurung, misalkan peristiwanya apa? Sebelum proklamasi, misalkan peristiwa dibawanya Bung Karno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan? Tulis nih, contoh kapan. Kapan Muhammad Hatta dan Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok, atau kapan Bung Karno dan Muhammad Hatta menuliskan atau menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda ya. Nah, itu ya. Nah, boleh ya. Boleh seperti itu. Lalu di halaman 81 juga sama. Ya, buat peta pikirannya. Ya, yang tadi. Di mana perundingan Linggarjati dilaksanakan, dalam kurung di Cirebon, Jawa Barat, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkah dari pembelajaran kali ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin sekian saja tugas dari Ibu. Nanti seperti biasa tugasnya dikirimkan ke link yang akan Ibu share nanti. Pada akhir minggu ini akan ada surat ya. Nanti Ibu periksa siapa yang tidak mengumpulkan ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.